Nah, ini kebijakan pemerintah untuk pengembangan profesionalisme guru. Saya mungkin singgung sedikit saja tentang Merdeka Belajar, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan yang terakhir ini adalah surat edaran yang tadi Bapak Ibu, surat edaran Dirjen PDK Kemendikbudristek nomor sekian tahun 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Mudah-mudahan nanti bisa dieksplor. Nah, itu di link itu sudah saya tampilkan, sebenarnya saya kasih materi kepada Bapak Ibu. Ada tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen PDK dari Profesor Dr. Nunung Suryani. Yang kelima, peningkatan mutu pendidikan melalui kolaborasi. Yang pertama, berbagi praktik baik. Jadi selama saya berada di sekolah ini sebagai rekan kerja Bapak Ibu, kita sudah mulai berbuat sesuatu, walaupun semacam merintis Bapak Ibu, tapi saya beri apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah semangatnya mengikuti kompol-kompol kita. Nah, walaupun belum maksimal karena keterbatasan waktu, mungkin di minggu berikutnya kita targetkan, kita programkan, kita jadwalkan hal-hal yang lebih inovatif lagi, yang lebih mendukung ke proses pendidikan anak kita yang lebih baik. Kemudian refleksi dan pengembangan berkelanjutan. Jadi hal penting di Merdeka Belajar ini adalah refleksi. Dimanapun nanti ketemu dengan refleksi ini, bagaimana kita memeriksa kita sendiri, mengevaluasi diri kita, apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu dikembangkan lagi, sehingga kita rencanakan tidak lanjut. Sebab refleksi tanpa tindak lanjut itu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Bercermin aja tapi tidak, oh muka saya ini kurang bersih, tapi tidak pernah dibersihkan kan. Itu misalnya cewek-cewek sedang mukanya misalnya kurang clean, tapi tidak pernah misalnya merawat dirinya kan, itu namanya tidak ada tindak lanjutnya, hanya bercermin saja. Nah, refleksi dan pengembangan berkelanjutan. Setelah melakukan refleksi, mari kita melakukan pengembangan berkelanjutan. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti kegiatan kompol kita dengan baik, berdiskusi di kompol. Nah, harus Bapak Ibu sebagai pemateri harus punya keluhan pun di kelas bisa disampaikan di komunitas belajar. Dikira kan anak didik yang ini tapi gimana jalan keluarnya, minta solusinya dan diskusikan bersama sehingga menemukan sebuah solusi. Itu bisa kita gunakan sebagai materi dalam diskusi komunitas belajar. Nah, yang penting dulu apa itu komunitas belajar. Jadi definisinya adalah sekelompok pendidik terdiri dari individu-individu yang berinteraksi secara efektif. Jadi kata kuncinya ini adalah sekelompok pendidik terdiri dari individu-individu. Jadi kalau saya berikan pertanyaan, bolehkah komunitas belajar itu anggotanya satu orang? Ada? Tidak, karena terdiri dari paling tidak 2 orang, karena individu-individu yang berinteraksi secara efektif. Itu juga kuncinya, efektif dan mendalam. Maksudnya makin yang komunitas belajar, misalnya Pak Agus dan Pak Mahfud kan keluar tanah membentuk komunitas belajar sendiri sekolah boleh, tetapi tidak pernah berkomunikasi. Bukan sudah komunitas belajar nih, dia adanya mantan komunitas belajar guru agama satu Prince-Sari, tapi diskusi tentang nanti cek mantan teman takon enak itu utamanya nih, bukan komunitas belajar. Walaupun terdiri dari individu tetapi tidak ada interaksinya. Nah itu. Kemudian tujuan utamanya apa? Yang meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi antar pendidik. Meningkatkan kualitas pendidikan.
atau yang sekarang trennya adalah sekolah berkualitas. Itu ada mungkin Pak Korunya kemarin jadi waktu rapat kami di mana tuh rapat K3S menyampaikan tentang kualitas waktu di dua untuk utara tentang sekolah yang berkualitas. Nah, saya lakukan mengapa komunitas belajar penting. Yang pertama, pertukaran ide dan praktik baik, apakah media pembelajaran, metode, ide kreatif yang lain, itu kita diskusikan di komunitas belajar. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran melalui lagi-lagi muncul ini apa Ibu? Lagi-lagi muncul ini refleksi. Penting sekali di kurikulum Merdeka itu refleksi. Oke, di setiap kegiatan pasti ada kegiatan yang namanya refleksi. Kemudian yang ketiga, pengembangan profesional, ya guys, mengembangkan kompetensi profesional perbankan kita masing-masing. Ketika kita masih merasa kurang di topik tertentu, kita berbagi praktek baik di kompor, kemudian mengikuti kegiatan di PMM, kemudian kegiatan daring dan penting di tempat lain itu boleh. Cuma yang mungkin yang harapkan sekali Bapak Ibu di PMM, nah walaupun tidak sampai reaksi nyata seperti yang di-share kemarin Bapak Turunnya, boleh walaupun kita hanya mempelajari topiknya sampai di postesnya, tidak harus melakukan aksi nyata. Tapi kalau bisa, kemarin saya lihat betul juga melakukan aksi nyata nih, kalau biasa bagus sekali, apalagi tanpa sertifikat, nanti itu kita bagi praktek baiknya di sehingga bermanfaat untuk diri dan untuk rekan-rekan sejawat. Saya lanjutkan Pak Ibu, ini dasar hukum aktivasi komunitas belajar, ada dasar hukumnya Pak Ibu. Yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, Kebijakan Merdeka Belajar, dan surat edaran yang tadi dari Dirjen GTK Kemendikbudristek tahun 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Nah, saya lanjutkan langkah-langkah aktivasi komunitas belajar. Nah, ketika sekolah kita baru merintis kurang lebih 4 bulan komunitas belajar ini, kita sudah melakukan langkah-langkah yang seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi tujuan. Apa sih tujuan komunitas belajar kita? Jangan samakan kompol kita dengan kompol sekolah yang lain, belum tentu, karena kita berdasarkan rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan itu kita analisis, kemudian identifikasi tujuan, diskusikan buat kesepakatan. Seperti kemarin kita diskusi, yang mungkin yang urgent sekali untuk kita bahas tentang misalnya visi misi sekolah, karena sudah sekian tahun tidak pernah dilakukan refleksi. Kemudian ada yang berbagi praktik baik tentang disiplin positif, karena saya lihat kemarin di semua kelas, tapi beberapa kelas ya, bukan semua, ada yang belum memiliki keyakinan kelas. Itu yang mana urgent itu kita laksanakan terlebih dahulu di kompor, untuk kemudian dilaksanakan tindak lanjutnya. Kemudian bentuk kelompok kerja kita sudah bekerja secara berkelompok, secara kolaborasi. Rencanakan kegiatan rutin. Sudahkah kita merencanakan kegiatan rutin Bapak Ibu? Sudah? Setiap hari apa kita melakukan kompor? Setiap hari Sabtu kan, setiap hari Sabtu. Kemudian pemimpin terlibat aktif, ya harus. Saya selaku rekan kerja, kemudian Lukjerungnya sebagai penggerak komunitas dalam Burana, jangan sampai kami bertiga nggak pernah berbuat apa-apa. Pemimpinnya kan terlibat. Jadi pemimpinnya terlibat aktif, paling tidak memberikan masukan atau refleksi sedikit, sehingga apa yang kita rencanakan di hari ini dapat dicapai di masa depan. Yang terakhir ini adalah dokumentasi, dan lagi-lagi Bapak Ibu muncul refleksi. Nah, akan pernah lepas dari yang namanya refleksi. Jadi dokumentasi itu sudah dapat berupa foto, video, kemudian laporan,
ada juga semacam program dan jadwal di komunitas belajar kita sudah terbentuk Bapak Ibu. Jadi tinggal pelaksanaannya mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi. Karena bukan karena apa, karena kendala waktu ya, karena kendala waktu. Sekali lagi memanajemen waktu itu memang sangat sulit, permasalahan bagi semua orang. Nah yang keenam, bentuk-bentuk kegiatan komunitas belajar, diskusi kelompok. Betul kan? Jadi kita diskusi, berbagi pengalaman, menemukan solusi atas permasalahan. Jika ada guru A pernah mengalami permasalahan pada anak didiknya, solusinya seperti ini. Itu bisa diterapkan, diadopsi, dimodifikasi oleh guru lain. Kemudian workshop dan pelatihan, sudah Bapak Ibu, workshop dan pelatihan sudah. Ya, ada di PMM, ada di mungkin di kegiatan di BPP Bali, webinar dan sebagainya sudah kita laksanakan. Kemudian observasi kelas, sudah Pak belum? Sudah. Bukan hanya observasi dari saya sendiri, tetapi sesama rekan sejawat. Mungkin setelah libur keagamaan Bapak Ibu, saya harapkan juga Bapak Ibu membuat, walaupun tidak terjadwal di PMM, ini tidak ada Bapak Ibu targetkan di PMM, saya mohon Bapak Ibu lagi observasi silang, sehingga itu sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu diberikan umpan balik oleh rekan sejawatnya, di mana hal yang sudah berjalan baik apanya, yang perlu dikembangkan ininya, tindak lanjutnya seperti ini, sehingga dengan itu ada latar belakang atau apa ya, bukan motivasi, ada semacam permasalahan yang harus kita bicarakan di kelompok ini, dan permasalahan yang kami amati di kelas ini, bagaimana cara jalan keluarnya, bagaimana solusinya, itu kita diskusikan di kelompok. Bapak Ibu, mungkin supaya Bapak Ibu tidak bingung, pakai aja berbasis coaching. Maksudnya seperti ini, misalnya guru A, atau misalnya saya Pak Mangku ingin dikembangkan di area mananya yang mau dikembangkan. Misalnya di disiplin positifnya, itu dengan dinamika kegiatan kelas, fokus saja pengamatannya itu saja. Yang lainnya bukan abaikan, disampingkan dulu. Fokus dulu di bagian itu yang mau dikembangkan. Jadi kita tadi memberikan kayaknya gampang. Jadi pembicaraan nanti fokus di disiplin positif. Mau dikembangkan di bagian misalnya pengaturan kelas. Nah, bagaimana Pak Mangku mengelola kelasnya, apakah pembelajaran sudah berkelompok, membimbing individu dan sebagainya. Jadi fokus sebagai sehingga sanksi observer ini gampang, bukan penilaian. Jangan sampai mau observasi kelas yang diamati media, metode, penilaian, kemudian keyakinan kelas, pengaturan kelas, kita bingung. Jadi banyak sekali penilaiannya. Ya kalau kuatlah Bapak Ibu HP-nya sampai 2 jam pelajaran untuk dipakai rekaman bisa. Sehingga kita fokuskan saja. Setelah itu mungkin dalam bentuk foto yang lainnya, yang video itu di bagian hal atau area yang mau dikembangkan, ditingkatkan oleh guru yang bersangkutan. Bisa dipahami Pak Ibu?